Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Dataran utara, tanah yang diberkati gunung bersalju. Langit tertutup awan, salju putih seperti debu. Semua puncak berdiri di salju, karena hutan tertutup lapisan salju, mereka seperti sejumlah besar awan. Pelangi melesat keluar dari puncak pertama, terbang ke udara seperti meteor. Pemilik puncak gunung bersalju mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Leluhur tua telah mengirim pesanan lagi. Aku ingin tahu siapa yang akan menerima perintah untuk mengumpulkan bahan abadi kali ini. Mudah-mudahan bukan aku. Pelangi menggambar busur yang indah di langit, terbang langsung ke puncak ketiga. Pemilik puncak lainnya menghela nafas lega diam-diam. Di dalam puncak ketiga, peri lisan mengenakan gaun kulit cerah, berwarna perak di bagian bawah, dengan gambar padang rumput di langit malam dengan bulan di atasnya. Ini adalah pakaian dengan gaya Northern Plains. Peri lisan mengenakan ikat kepala mutiara yang berharga saat dia menutup matanya, pikirannya melihat ke dalam lubang abadinya. Di bukaan abadinya, ada burung yang berkicau dan bunga-bunga tumbuh, hangat seperti musim semi, benar-benar berlawanan dengan sifat es dari tanah yang diberkati gunung bersalju. Di hutan rimbun, pegunungan dan tanaman hijau seperti lukisan, ada sejumlah besar bahan berharga, sejumlah kecil tanaman sunyi, serta tanaman kuno yang sunyi. Di tengah bukaan abadi, di sepanjang garis rumput setinggi pinggang, ada sebuah gunung kecil. Gunung kecil ini lebih tidak mencolok daripada gundukan kecil pada pandangan pertama. Tapi itu adalah Gunung Miniskule, salah satu dari sedikit domain terpencil di dunia ini yang tercatat pada tahun lebih besar dari. Di Gunung Miniskule ini, sejumlah besar minimen terbang masuk dan keluar. Mereka terbang di rerumputan yang rimbun, karena tubuh mereka yang mungil, bilah rumput ini seperti pohon tinggi. Para minimen bekerja keras di rumput seperti kelompok lebah. Peri lisan memperhatikan mereka dengan cermat, setelah mengawasi mereka sebentar, dia puas. Ketika dia mendapatkan Gunung Miniskule, para minimen awalnya tidak mau bekerja sama dengannya, mereka mewaspadainya. Tapi peri lisan bukanlah orang yang tidak kompeten, dia menggunakan taktik wortel dan tongkat, dia membantu boneka miniman untuk menjadi pemimpin mereka, dan membunuh semua perlawanan tanpa ampun. Minimen tidak sekeras bulu, tetapi ada juga anggota yang setia. Setelah peri lisan membunuh 40% minimen, dia akhirnya menaklukkan suku miniman di Gunung Miniskule. Setelah itu, peri lisan memindahkan Gunung Miniskule ke lubang abadinya. Dengan bantuan minimen, sumber daya jalur kayu di aperture abadinya diproduksi dengan kecepatan tinggi. Pria berbulu dilahirkan dengan tanda dao jalur penyempurnaan, mereka memiliki bakat penyempurnaan Gu. Federman terlahir dengan tanda dao jalur awan dan memiliki sayap, mereka bisa terbang bebas di langit. Minimen terlahir dengan tanda dao jalur kayu, tempat-tempat mereka tinggal akan memiliki vegetasi yang tumbuh dengan cepat. Mereka bahkan memiliki warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi sebelumnya, mereka adalah ras yang paling terampil dalam menanam tanaman dan bunga. Minimen cukup luar biasa. Rumput Yin Giok saya adalah materi abadi peringkat 7. Itu telah layu selama ini, tetapi setelah minimen ini tinggal di sini selama setengah tahun, ladang ini berkembang menjadi ladang rumput mini. Semua rumput Yin Giok memiliki banyak vitalitas, sayangnya, jumlah minimen sekarang sangat sedikit. Pertempuran sebelumnya menyebabkan setengah dari mereka mati. Jika saya memiliki jumlah minimen sebelumnya, tekanan saya akan berkurang setengahnya sekarang. Dua huruf Gu pada saat yang sama. Peri lisan menghendaki dan merasakan dua cacing Gu jalur informasi, satu berasal dari dunia luar, terbang melintasi ruang angkasa, sementara yang lainnya keluar dari tanah yang diberkatinya menggunakan cangkir perspektif bergerak Gu. Peri lisan membuka matanya, dia pertama-tama meraih salah satu huruf, memegang pelangi dari langit di tangannya. Dia meliriknya saat dia mengarahkan kesadarannya ke Gu. Seperti yang dia harapkan, itu adalah perintah leluhur tua Suehu baginya untuk mengumpulkan bahan abadi. Menyembunyikan debu surga, mata naga batu, api gading gajah, kali ini, dia ingin saya mengumpulkan 3 bahan abadi. Peri lisan mengerutkan kening dalam-dalam. Di antara 3 bahan abadi ini,
mata naga batu dan api gading gajah adalah bahan abadi peringkat 7, sedangkan menyembunyikan debu surga adalah bahan abadi peringkat 8 yang sangat berharga. Api gading gajah adalah gumpalan api kecil yang terbakar di gading gajah setelah gajah binatang purba mati. Gumpalan api ini seukuran kacang polong, begitu selesai membakar gadingnya, itu akan padam saat bersentuhan dengan udara luar. Gajah binatang terpencil kuno adalah eksistensi yang setara dengan peringkat 7 Gu Immortals. Setelah gajah mati, gadingnya tidak akan menghasilkan nyala api setiap saat. Dengan begitu banyak kondisi yang harus dipenuhi, orang bisa melihat betapa berharganya nyala api gading gajah. Bahkan di pasar 5 wilayah, harta karun surga kuning, itu adalah bahan abadi yang langka. Dan dibandingkan dengan nyala api gading gajah, mata naga batu, dan menyembunyikan debu surga jauh lebih sulit didapat. Menyembunyikan debu surga hanya ditemukan di surga kuning dari 9 surga yang tak terlupakan. Tetapi karena surga kuning sudah dihancurkan oleh anak-anak Renzu, peri lisan harus terlebih dahulu menemukan dunia fragmen surga kuning. Dan dunia fragmen ini harus cukup besar dengan tanda dao yang cukup untuk memungkinkannya masuk dan menjelajahinya. Setelah memasuki dunia fragmen surga kuning, peri lisan harus menyiapkan metode khusus untuk mengumpulkan debu surga yang menyembunyikan. Selama proses mengumpulkannya, dia akan menghadapi banyak masalah. Peri lisan lebih suka membayar harga yang sangat mahal untuk membeli debu surga yang menyembunyikan di surga kuning harta karun. Adapun mata naga batu, itu mengacu pada mata naga batu binatang terpencil kuno. Naga batu ini bukanlah binatang buas biasa. Di kuburan suku manusia batu, akan ada banyak mayat manusia batu yang terkubur. Saat mereka terakumulasi dari waktu ke waktu, suatu hari, mereka akan menarik petir untuk menyambar mereka. Saat petir menghantam kuburan, seekor naga batu akan lahir. Sama halnya dengan manusia batu, tubuh naga batu terbuat dari batu. Selama era purbakala imemorial dan era kuno terpencil, manusia varian mengendalikan sebagian besar dunia. Hanya kekuatan super dari suku manusia batu atau suku manusia batu berukuran besar dengan sejarah panjang yang akan memiliki naga batu di dalamnya. Meskipun ada Renzu, 10 anaknya, dan bahkan Primordial Origin Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable, hanya ada sedikit manusia di dunia. Naga batu adalah binatang penjaga dari suku Rockman. Para Rockman semua percaya bahwa naga batu adalah kebangkitan nenek moyang mereka. Selama perang manusia varian, naga batu pernah menjadi sorotan. Mereka adalah salah satu binatang perang terbaik di dunia. Naga batu tidak memiliki rasa sakit, mereka memiliki pertahanan yang kokoh dan sangat berani. Bahkan jika mereka terluka, jika ada manusia batu yang bersedia mengorbankan diri dan pergi ke area luka naga batu, mereka akan dapat mengubah diri mereka menjadi bagian dari naga batu, membiarkan lukanya sembuh seketika. Ini adalah taktik pertempuran yang tidak masuk akal, ras lain sangat pusing menghadapinya. Tapi waktu berbeda sekarang. Sangat sulit bagi peri lisan untuk menemukan naga batu. Karena suku manusia batu sangat langka sekarang, sebagian besar manusia batu adalah budak Gu Immortals. Bahkan jika peri lisan menemukan naga batu, dengan kekuatan pertempurannya, dia tidak akan bisa mengalahkan naga batu, binatang perang tingkat atas dari era kuno terpencil yang memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Jadi, meskipun mata naga batu adalah materi abadi peringkat 7, itu lebih sulit diperoleh daripada materi abadi peringkat 8, menyembunyikan debu surga. Leluhur tua Suehu memberi kita pemilik puncak misi yang lebih sulit dan lebih sulit. Dari 3 bahan abadi ini, hanya nyala api gading gajah yang sedikit sederhana. Kekuatan tidak hanya menjadi perhatian dalam menyembunyikan debu surga dan mata naga batu, itu sangat bergantung pada keberuntungan. Jika aku beruntung, aku bisa membelinya dari harta karun surga kuning. Peri lisan menghela nafas dalam-dalam. Investasi sebelumnya di Miniman dan Gunung Miniskule sudah mulai berpengaruh, dia akan menuai manfaatnya sekarang. Dengan tekad Hei Loulan untuk menjadi mandiri, dia telah menolak dana tambahan apapun. Jadi, selama periode ini, peri lisan mengumpulkan kekayaan dengan cepat. Akumulasi ini 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Butuh terlalu banyak waktu dan upaya untuk mendapatkan debu surga yang menyembunyikan dan mata naga batu. Peri lisan lebih suka menghabiskan kekayaannya daripada menghabiskan waktu dan energi.
Setelah menerima surat dari leluhur tua Suehu, Peri Lisan memeriksa huruf kedua Gu. Hanya ada beberapa orang yang bisa membuat surat itu muncul langsung di lubang abadinya. Peri Lisan memeriksanya dan melihat bahwa pengirim surat Gu adalah Fang Yuan. Dalam surat ini, Fang Yuan menjanjikan banyak manfaat, saat dia meminta Peri Lisan untuk membantunya membunuh zombie abadi dari aliansi zombie dataran utara. Fang Yuan. Peri Lisan bergumam, dia meninggalkan tempat tidurnya dan berjalan-jalan. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir keras saat dia perlahan mondar-mandir. Ketika dia sampai di jendela dan melihat kepingan salju di luar, dia mencibir sambil menatap puncak yang sunyi. Fang Yuan ini, sebelumnya dia menyamar sebagai Sahuang, bergabung dengan aliansi zombie. Sekarang, dia ingin saya membantunya membunuh zombie abadi, dia pasti punya motif. Menjanjikan saya manfaat besar, dia benar-benar kaya. Bagaimanapun, dia memperoleh banyak sumber daya dari suku Dongfang, serta mendapatkan warisan jalan kebijaksanaan Dongfang Changfan. Selama periode ini, dia pasti berkembang dengan lancar dan cepat. Saat ini, situasi di Northern Plains penuh dengan turbulensi. Tim investigasi benua tengah Gu Immortals masih bersembunyi di suatu tempat. Dalam situasi ini, Fang Yuan masih ingin menyerang, tampaknya manfaat aliansi zombie sangat penting baginya. Apakah dia ingin mengklaim poin kontribusi zombie abadi lainnya, dan mendapatkan hasil penelitian aliansi zombie dengan cara untuk menghidupkan kembali dan menyingkirkan status zombie? Memikirkan hal ini, Peri Lisan menyipitkan matanya. Benua Tengah, Pengadilan Surgawi. Istana giok putih sangat cerah. 4 Gu Immortal, berdiri di utara, selatan, timur, dan barat, mengelilingi peringkat 9 Immortal Gu House, Heaven Overseeing Tower, di tengah. Penguasa menara pengawas surga tua berdiri di timur, dia memegang tongkatnya saat cahaya cemerlang melintas di matanya yang sudah tua, pemulihan takdir, dimulai sekarang. Tongkat di tangannya terangkat ke udara, seolah-olah menabrak batu baja, itu mengeluarkan suara yang jelas. Segera, cahaya meledak, cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya terbang dan membentuk formasi Gu raksasa. Jejak dan jejak cahaya dan pelangi bergabung bersama, membentuk susunan formasi besar yang memenuhi sekitarnya. Gu Immortal wanita, Bai Changsui, yang berada di sini untuk pertama kalinya, berteriak kaget, formasi Gu jalur penyempurnaan ini selangkah lagi untuk menjadi rumah Gu abadi peringkat 8. Rumah Gu abadi dengan sendirinya terkait dengan jalur kultivasi Gu, jalur pembentukan materialisasi tertinggi. Hehehe, jalur penyempurnaan formasi Gu ini cukup luar biasa. Peri Changsui, tolong lihat ke bawah. Di area barat, orang dengan penampilan seorang pemuda berpakaian putih, Lian Jiuseng berbicara sambil tersenyum. Selanjutnya, dia meraih udara dan melemparkan sejumlah besar mata naga batu ke depannya. Mata naga batu memasuki jalur penyempurnaan formasi Gu, hanya dalam beberapa napas waktu, mereka benar-benar hancur dan menyatu menjadi jalur penyempurnaan yang menakjubkan formasi Gu. Begitu banyak mata naga batu. Dan kecepatan pemrosesan bahan abadi seperti itu. Bai Changsui kehilangan kata-kata. Tanah yang diberkati Hu Immortal, Istana Dang Hun. Huff. Fang Yuan menghancurkan jalur informasi Gu cacing di tangannya. Dia ditolak. Masih ingin membatasi perkembangan Kuya, wanita-wanita yang berpikiran sempit dan picik ini. Ekspresi Fang Yuan suram, oh. Pada saat ini, jalur informasi cacing Gu muncul di bukaan abadinya. Apakah Peri Lisan berubah pikiran? Fang Yuan menatap sedikit sebelum memeriksanya, dia sangat terkejut setelahnya, ini adalah permintaan roh tanah Langya untuk bala bantuan. Setelah Fang Yuan memperoleh perubahan bentuk Immortal Gu dan menggabungkannya menjadi gerakan pembunuh abadi wajah yang samar-samar dikenal, dia sekarang bisa mengambil variasi penampilan yang jauh lebih besar. Jadi, dia ingin berbaur dengan Northern Plains Zombie Alliance lagi, tetapi situasinya jauh dari baik. Karena identitas Sahuangnya terungkap, aliansi zombie dataran utara sekarang sangat waspada, dan tidak mungkin baginya untuk bergabung dengan aliansi zombie dengan lancar dengan mengulangi metode sebelumnya. Oleh karena itu, Fang Yuan mendapat ide untuk menggunakan anggota aliansi zombie lainnya. Selama dia diam-diam membunuh salah satu dari mereka dan berubah menjadi penampilan orang malang ini, dia bisa menyusup ke aliansi zombie dataran utara. Fang Yuan telah menjadi abadi di dataran utara, tubuhnya dipenuhi dengan aura dataran utara.
Pintu besar aliansi zombie bisa menghentikan Feng Jiuge, tetapi tidak bisa menghalanginya. Namun, pembunuhan rahasia ini akan dipenuhi dengan kesulitan dan bahaya. Pertama-tama, seluruh proses membunuh anggota aliansi zombie harus dilakukan secara rahasia, tanpa membiarkan jejaknya bocor. Sulit untuk mencapai ini. Fang Yuan saat ini memiliki kekuatan pertempuran peringkat 7, mudah baginya untuk mengalahkan zombie abadi biasa, dan membunuh mereka juga dimungkinkan. Tetapi untuk membunuh mereka secara diam-diam sangat sulit. Karena keributan selama pertempuran akan sangat besar dan tidak bisa dikendalikan. Jika zombie abadi ingin melarikan diri, Fang Yuan harus mengejar, tetapi sayap kelelawar padat sejati tidak terlalu dapat diandalkan. Jika zombie abadi menggunakan cacing gu jalur informasi untuk meminta bala bantuan, maka di tengah pertempuran, Fang Yuan harus memiliki sarana yang cukup dan akurat untuk memusnahkan cacing gu ini. Singkatnya, Fang Yuan memiliki kekuatan luar biasa dalam menyerang, tetapi masih kurang banyak dalam aspek lain. Yang terpenting, dia tidak memiliki gerakan pembunuh medan perang. Gerakan pembunuh medan perang dapat menciptakan lingkungan medan perang independen yang terisolasi dari dunia. Dalam gerakan pembunuh medan perang, Gu Immortals biasanya tidak dapat menggunakan cacing gu jalur informasi untuk meminta bala bantuan. Secara alami, ini tidak mutlak, tidak ada yang namanya absolut di dunia ini. Selain itu, gerakan pembunuh medan perang yang unggul dapat membatasi ruang, sehingga dapat mencegah musuh berlari kemana-mana. Gerakan pembunuh medan perang abadi memiliki nama lain, mereka dikenal sebagai tanah kuasi diberkati. Setelah digunakan, mereka untuk sementara dapat mereplikasi tanda dao yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan medan perang unik sementara. Sebagian besar Gu Immortal, pada kenyataannya, tidak memiliki gerakan pembunuh medan perang abadi, hanya relatif sedikit Gu Immortal yang memilikinya. Fang Yuan tidak memiliki gerakan pembunuh medan perang abadi, akan sangat sulit baginya untuk diam-diam membunuh anggota aliansi zombie dataran utara sendirian. Bahkan di kehidupan sebelumnya dia tidak memilikinya, karena ketika dia baru saja mendapatkan Gu abadi pertamanya, dia dikepung dan tidak punya pilihan selain meledakkan diri sendiri. Hei Oulan dan Bai Yunseng juga tidak memilikinya. Mereka baru saja maju menjadi Gu Immortals, bahkan jika aperture abadi mereka memiliki nilai yang lebih tinggi, mereka perlu mengumpulkan fondasi mereka untuk waktu yang lama. Namun, Peri San memilikinya. Kebun pir adalah langkah pembunuh medan perangnya. Jika mereka bisa memikat zombie abadi ke kebun pir, maka kemungkinan besar mereka bisa diam-diam membunuh mereka. Secara alami, bahkan jika mereka berhasil, ada risikonya. Fang Yuan tidak melupakan Tuan Tua Ken Yang dan anggota kelompok lainnya, mereka pasti memiliki jalan kebijaksanaan Gu Immortals di antara mereka. Dan kemungkinan mereka menyimpulkan Fang Yuan masuk kembali ke aliansi zombie sangat mungkin. Setelah kebenaran terungkap atau bahkan sedikit jejaknya bocor, Fang Yuan memasuki aliansi zombie dataran utara akan seperti memasuki sarang harimau. Dengan demikian, bantuan Peri San sangat diperlukan. Namun, Peri San menolak permintaan Fang Yuan, dan saat Fang Yuan sedang memikirkan strategi lain, permintaan bala bantuan muncul di bukaan abadinya. Sejak acara lelang akbar Northern Plains berakhir, Fang Yuan sering berhenti menghubungi roh Tanah Langya. Namun, kali ini, roh Tanah Langya telah mengambil inisiatif untuk menghubungi Fang Yuan, itu untuk meminta bala bantuan. Ini sangat berbeda dari harapan Fang Yuan. Dalam benak Fang Yuan, tanah yang diberkati Langya memiliki fondasi yang sangat dalam. Di kehidupan sebelumnya, tanah yang diberkati Langya, tanah yang diberkati tanpa pemilik ini, telah menahan 7 gelombang Gu Immortal yang menyerang. Selain itu, pada gelombang ke-7, bahkan Feng Jiuge telah meninggal di tanah yang diberkati Langya. Meskipun tanah yang diberkati Langya hanya memiliki 12 bangunan awan di permukaan, di bawah setiap bangunan awan ada binatang buas yang sunyi, itu berarti 12 binatang buas yang sunyi. Dan selama seseorang bukan idiot, mereka akan mengerti 12 binatang terpencil ini hanyalah tindakan pertahanan terluar, orang tidak boleh lupa pemilik asli tanah yang diberkati Langya adalah leluhur rambut panjang. Dia dikenal sebagai mungkin jalan penyempurnaan nomor 1 yang abadi, dia telah menyempurnakan 38 Gu abadi sepanjang hidupnya, tidak kekurangan peringkat 7 dan peringkat 8 di antara mereka. Ini hanya nomor yang tercatat secara resmi. Jika catatan tidak resminya dicatat,
jika rumor dan sebagainya dipertimbangkan, jumlahnya melampaui 100. Dengan demikian, Fang Yuan sudah menduga bahwa pertahanan sejati tanah yang diberkati Langya adalah sejumlah besar gua abadi yang ditinggalkan oleh leluhur rambut panjang. Itu bukan binatang buas yang sunyi. Tanah yang diberkati Langya sangat berbeda dari tanah berkah lainnya. Bahkan tanpa pemilik, roh tanah Langya memiliki persediaan esensi abadi yang tak ada habisnya yang bisa dia gunakan. Itu karena tanah yang diberkati Langya memiliki harta karun esensi surgawi teratai kekaisaran yang dapat menghasilkan esensi abadi. Dan karena dukungan Heavenly Essence Treasure Imperial Lotus, roh tanah Langya dapat dengan berani mengaktifkan Immortal Gu, menampilkan kekuatan unik mereka. Sekarang, roh tanah Langya benar-benar mengambil inisiatif untuk meminta bala bantuan kepadaku. Di kehidupan saya sebelumnya, dia bisa melawan sampai gelombang ke-7, dan ini seharusnya hanya gelombang serangan ke-4. Apakah karena saya bawa struktur situasi dataran utara telah berubah begitu besar? Apakah itu menyebabkan tanah yang diberkati Langya menghadapi serangan yang jauh lebih sengit? Otak Fang Yuan bekerja dengan cepat. Bagi roh tanah Langya untuk meminta bala bantuan, pasti bisa dibayangkan bahwa kekuatan para penjajah benar-benar melampaui kemampuan individu Fang Yuan. Tetapi seringkali, peluang berharga tersembunyi dalam situasi berbahaya. Tanah yang diberkati Langya memiliki akumulasi kekayaan yang dalam, dan sangat kaya bahkan keserakahan pengadilan surgawi dihasut dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, secara paksa menjatuhkan tanah yang diberkati ini. Pengadilan surgawi mungkin menderita kerugian besar, tetapi mereka juga mendapat banyak manfaat bahkan setelah menghitung kehilangan Feng Jiuge. Bekerja sama dengan semangat tanah Langya memiliki banyak manfaat. Ini sudah jelas dari transaksi masa lalu. Fang Yuan telah menggertak dan menipu untuk merebut banyak manfaat dari roh tanah Langya. Roh tanah Langya memiliki andil besar dalam kemajuannya yang cepat setelah menjadi Gu Immortal. Terutama dalam transisi antara tahap awal hingga menengah, yang merupakan titik yang sulit untuk dikembangkan. Sangat disayangkan, setelah pelelangan di dataran utara, keserakahan dan tuntutan berlebihan Fang Yuan menyebabkan keengganan roh tanah terhadapnya, yang menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak memburuk dan berkurang ke titik beku. Fang Yuan telah mencoba bekerja sama dengan roh tanah beberapa kali, tetapi dijawab dengan sikap pantang menyerah oleh roh tanah, meminta Fang Yuan untuk mencari bahan abadi tipe bunga beracun. Jika saya bisa membantu roh tanah sekarang, hubungan tegang kita pasti akan mereda. Terlebih lagi, saya telah fixed Immortal Travel dan hanya membutuhkan 3 napas waktu untuk kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Bahkan jika musuhnya sangat kuat, saya seharusnya bisa membeli 3 napas waktu, bukan? Fang Yuan merenung, meskipun roh tanah Langya telah meminta bala bantuan, situasinya mungkin tidak terlalu buruk. Dia selalu merasa bahwa fondasi tanah yang diberkati Langya sangat melimpah. Di kehidupan sebelumnya, ia bisa menahan 7 gelombang serangan, bahkan pembangkit tenaga listrik generasi ini seperti Feng Jiuge dikorbankan di sini. Ini hanya gelombang serangan keempat. Saat dia mempertimbangkannya secara menyeluruh, Fang Yuan memutuskan untuk membantu roh darat Langya. Dia bukan anak yang gegabah dan berdarah panas seperti Yu Fei Yang, ketika teman-temannya menderita bahaya, akan berdiri terlepas dari keuntungan atau kerugian. Dia adalah Fang Yuan, jalan iblis Gu Immortal. Dia menekankan keuntungan, dengan dingin menghitung keuntungan dan kerugian, sekutu digunakan untuk membawa keuntungan, apa gunanya berteman satu sama lain. Sejauh menyangkut Fang Yuan, sekutu hanyalah alat khusus untuk mendapatkan keuntungan. Secara kebetulan, Bai Yun Seng juga datang untuk menanyakan tentang surat itu. Roh tanah Langya juga mengiriminya surat untuk bala bantuan. Faktanya, karena Bai Yun Seng telah mengembalikan tanah yang diberkati Langya untuk roh tanah, hubungannya dengan roh tanah jauh lebih baik daripada Fang Yuan. Fang Yuan memberitahu Bai Yun Seng tentang keputusannya, yang disetujui Bai Yun Seng. Fang Yuan segera menggunakan gerbang bintang untuk pergi ke tanah yang diberkati Langya. Meskipun Bai Yun Seng telah melewati bencana duniawi, dia masih membutuhkan waktu sebelum dia bisa mengambil kembali lubang abadinya dan bergerak. Kamu di sini, Fang Yuan. Roh tanah Langya muncul di depan Fang Yuan. Fang Yuan memperhatikan roh tanah Langya tidak tampak lelah dan tidak memiliki luka di tubuhnya, dan merasa lebih yakin dengan tebakan sebelumnya. Dia tertawa, ini adalah sikapmu terhadap dermawan penyelamat hidupmu.
Huff. Anda pikir saya tidak menyadarinya? Raskal, kamu bahkan tidak akan berpikir untuk membantuku tanpa manfaat yang terlibat. Jika bukan karena situasi ini mendesak, aku tidak akan meminta bantuan darimu. Roh Tanah Langya memutar matanya. Meskipun dia mengatakan ini, sikap Roh Tanah Langya sudah jauh lebih hangat dari sebelumnya. Aku akan memberimu resep Gu abadi peringkat 6 untuk upaya habis-habisan Gu sebagai hadiah untuk memukul mundur musuh. Semangat Tanah Langya berlanjut. Fang Yuan mencibir, menggelengkan kepalanya, mari kita bicara tentang hadiahnya nanti, setelah kita mengusir Gu Immortals yang menyerang. Fang Yuan tidak berbicara tentang hadiah dan khawatir tentang musuh yang menyerang, tidak mengambil keuntungan dari pemerasan. Ini segera membuat roh Tanah Langya sangat senang dan merasakan pendapatnya tentang Fang Yuan menjadi jauh lebih menyenangkan. Ikuti aku. Roh Tanah Langya meraih lengan Fang Yuan, dan seketika, mereka tiba di lantai tertinggi gedung awan. Dapat dilihat dari sini bahwa ada sejumlah besar tanda dao jalur luar angkasa di tanah yang diberkati Langya. Jika itu seperti tanah yang diberkati bentuk bintang di mana tidak banyak tanda dao jalur luar angkasa, roh tanah bentuk bintang hanya bisa terbang dengan cepat tanpa kemampuan untuk berteleportasi. Fang Yuan mengamati lingkungan yang telah sangat berubah. Sebelumnya, tanah yang diberkati Langya memiliki area tanah awan yang luas dengan langit cerah, 12 bangunan awan berdiri berdekatan di antara mereka. Tapi saat ini, pandangan Fang Yuan dipenuhi dengan kabut tak terbatas, yang begitu tebal sehingga orang bahkan tidak bisa melihat tangan mereka. Langit tidak bisa dilihat di atas, tanah tidak bisa dilihat di bawah. Roh Tanah Langya menjelaskan dengan suara serius, ini adalah formasi Gu yang diaktifkan setelah tanah yang diberkati diserang, formasi kebingungan awan 12 gelombang. 12 bangunan awan semuanya adalah rumah Gu Fana dan berfungsi sebagai inti formasi-formasi ini. Lihat, itu adalah penjajah. Roh Tanah melambaikan lengan bajunya, beberapa cermin muncul di depan Fang Yuan. Setiap cermin menunjukkan Gu Immortal bergerak perlahan dalam kabut besar, atau menyerang ke depan. Mereka, murid Fang Yuan tidak bisa membantu tetapi menyusut ketika dia melihat Gu Immortals ini. Qin Bai Sheng, Jiang Yu, Hei Cheng, Sue Songzi dan He Langzi. Ada juga dua lainnya, satu adalah jalur angin berjubah hijau Gu Immortal yang bergerak maju dengan cepat, yang lain adalah Gu Immortal berjubah hitam yang mengenakan topeng dan sangat misterius. Kamu mengenali mereka. Roh Tanah Langya merasakan ekspresi aneh di wajah Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk, berkata dengan ekspresi serius, orang-orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa, terutama pemimpinnya, Qin Bai Sheng, dia adalah ahli peringkat 7 yang terkenal di dataran utara. Saya tahu, jika bukan karena ini, sebagian besar formasi kebingungan awan 12 gelombang saya tidak akan rusak. Sekarang hanya tersisa 5 bangunan, 2 sudah dijaga oleh 2 Gu Immortal Kota Ingman. Anda akan menjaga yang ini, sementara saya secara pribadi akan menjaga yang lain. Sisanya tersisa untuk Bai Yun Sheng. Semangat Tanah Langya membagi beban kerja. Fang Yuan mengerutkan kening, musuhnya terlalu kuat, bangunan awan hanyalah rumah Gu Fana, akan sangat sulit untuk menghalangi orang-orang ini sambil juga melindungi bangunan awan. Fang Yuan mengerutkan kening, dia menunjukkan ekspresi bermasalah. Qin Bai Sheng, Jiang Yu, He Langzi, Sue Songzi, He Langzi, dan 2 Gu Immortal misterius yang tidak dia kenal. Di antara mereka, hanya Sue Songzi dan Jiang Yu yang peringkat 6 Gu Immortals, sisanya adalah peringkat 7 Gu Immortals. Fang Yuan tidak tahu siapa 2 Gu Immortal misterius itu. Tetapi di antara yang tersisa, Qin Bai Sheng, He Langzi, dan Hei Cheng semuanya berpengalaman peringkat 7. Hei Cheng adalah Gu Immortal dari kekuatan super, suku Hei, meskipun dia memiliki luka tersembunyi dan tidak dapat menggunakan gerakan pembunuh abadi, menyebabkan kekuatan pertempurannya menurun tajam. Dia tidak dalam kondisi puncaknya, tetapi panah kegelapan Gu abadi tidak bisa diremehkan. He Langzi adalah dewa iblis jalur transformasi yang terkenal di dataran utara, dia memiliki pendidikan yang aneh dan kejam dan biadab, dia memiliki 3 transformasi serigala terpencil tingkat abadi, dia memiliki kekuatan pertempuran yang tinggi. Dia pernah ditawari perekrutan oleh leluhur tua Suehu, tetapi dia menolak tawaran itu. Yang terkuat adalah Qin Bai Sheng. Orang ini telah menjelajahi dataran utara selama ratusan tahun, sebagai pembudidaya tunggal, dia telah mengalahkan Liu Hao,
Chanyu Xiong, Nu Erdu, membunuh Bai Chanzi, petani api giok, Tuan Gunung Tian King, bermain imbang dengan Yuan Rangzun, dan berhasil melarikan diri dengan nyawanya dari Grandmaster 5 Elemen. Dia adalah Gu Immortal peringkat 7, statusnya di dataran utara seperti status Si Lei di benua tengah. Dalam perspektif kebanyakan orang, dia berada di puncak kekuatan pertempuran peringkat 7, hanya peringkat 8 Gu Immortal yang bisa menekannya. Dia jauh lebih kuat dari level Tuan Tua Ken Yang. Hal yang lebih menakutkan adalah, dia tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dia juga sangat mampu dalam merencanakan. Dia mengadakan lelang Northern Plains dan merupakan pemenang terbesar darinya. Mencoba melindungi bangunan awan di depan orang seperti itu, bukan hal yang aneh bagi Fang Yuan untuk merasa sangat bermasalah. Tapi roh tanah Langya menepuk bahu Fang Yuan, berkata, saya tidak meminta Anda untuk mempertahankan bangunan awan, Anda hanya perlu menahannya, saya mencoba mengulur-ulur waktu. Orang-orang ini terlalu berani, mereka benar-benar menyerang tanah yang diberkati Langya. Selama kamu bisa bertahan selama 30 menit, aku akan bisa membuat orang-orang ini menderita konsekuensi yang parah. Roh tanah Langya berbicara dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Seperti yang ditebak Fang Yuan, roh tanah Langya pasti memiliki kartu truf yang bisa membalikkan situasi. Dalam 3 gelombang serangan sebelumnya, roh darat Langya memiliki hasil pertempuran yang luar biasa, 12 binatang buas yang sunyi ini tidak akan bisa mencapainya. Lalu, apa yang diandalkan oleh roh tanah Langya? Fang Yuan merasakan rasa ingin tahu yang kuat secara internal. Dia tidak berniat menyembunyikan pikiran ini, dia bertanya langsung. Tapi roh tanah Langya tidak memberitahunya, dia hanya tersenyum misterius. Setelah itu, roh tanah memberi Fang Yuan beberapa instruksi dan memberinya surat Gu sebelum berteleportasi. Huruf Gu merekam teknik untuk memanipulasi bangunan awan. Bangunan awan ini dipinjamkan kepada Fang Yuan oleh roh tanah Langya, dia bisa memanipulasinya dengan bebas. Fang Yuan melihatnya 2 atau 3 kali, dia menghafal teknik manipulasi ke hati. Selanjutnya, dia berlatih sedikit dan menguasainya. Bangunan awan adalah inti formasi dari formasi kebingungan awan 12 gelombang, pikiran bintang bergerak di benak Fang Yuan saat dia mendapatkan banyak pemahaman tentang formasi kebingungan awan 12 gelombang setelah mengetahui tentang bangunan awan. Dengan kata lain, ini adalah formasi kabut yang menyerupai labirin. Meskipun tidak ditingkatkan ke tingkat gerakan pembunuh medan perang, itu hanya selangkah lagi. Bukannya roh tanah Langya tidak memiliki gerakan pembunuh medan perang, tetapi untuk mengatur gerakan pembunuh medan perang, tanda Dao perlu diukir. Tanda Dao yang baru ditambahkan tidak akan sepenuhnya kompatibel dengan tanda Dao dunia ini, akan ada konflik dan ketidaksesuaian. Ini akan menyebabkan kerusakan pada tanah yang diberkati Langya itu sendiri. Jadi, roh tanah tidak melakukan itu. Untuk hanya mengulur waktu, formasi kebingungan awan 12 gelombang sudah mencapai batas formasi Gu. Ketika Gu Immortal berada di dalam formasi, panca indera mereka akan kacau dan mereka tidak akan dapat mengetahui arah, antara kiri atau kanan, atau bahkan akhirnya hanya berjalan berputar-putar di tempat. Hanya gerakan pembunuh abadi investigasi yang akan memungkinkan Gu Immortal untuk menavigasi jalan mereka melalui formasi Gu. Hanya dengan menghancurkan semua 12 bangunan awan formasi ini akan hancur seluruhnya. Jika mereka tidak memiliki gerakan pembunuh abadi investigasi, maka Gu Immortal hanya bisa bergerak secara acak, berharap untuk melihat apakah mereka dapat menemukan bangunan awan, ini murni tergantung keberuntungan. Untungnya bagi mereka, begitu formasi Gu didirikan, 12 bangunan awan tidak dapat dipindahkan, jika tidak, Gu Immortals tanpa gerakan pembunuh abadi investigasi tidak akan pernah dapat menemukannya, bahkan keberuntungan pun tidak dapat membantu. Fang Yuan duduk di tempat tidur awan saat dia membuka banyak cermin observasi, memeriksa sekeliling bangunan awan ini. Otoritasnya hanya terbatas pada bangunan awan ini, dia hanya bisa memeriksa lingkungan bangunan awan ini sampai batas tertentu. Hanya ada kabut besar di cermin, tidak ada satupun Gu Immortal yang muncul. Fang Yuan tidak kekurangan kesabaran, dia menunggu dalam diam. Sesaat kemudian, Gu Immortal muncul di cermin. Dia mengenakan gaun ungu, dia memiliki hidung tinggi dan mata indah yang dalam, alisnya tebal dan panjang, kulitnya sedikit gelap saat seluruh tubuhnya mengalir dengan aura yang memikat.
Itu adalah peri Jiang Yu. Fang Yuan terkejut, dia segera memikirkan batas gelapnya Immortal Gu. Hei Loulan memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar, sebelum menjadi abadi, dia telah menggunakan batas gelap Gu abadi, itu telah memasuki tubuh Hei Loulan dan beredar melaluinya, menyembunyikan aura fisik bela diri sejati kekuatan besar. Awalnya, rencana Hei Loulan adalah untuk merebut batas gelapnya Immortal Gu, sebelum mereka terungkap. Namun sayangnya, jejak peri Jiang Yu sulit ditemukan, bahkan sebelum rencana ini dilaksanakan, itu gagal. Kemudian, ketika Hei Loulan mengejar Hei Cheng, rencana ini bahkan lebih mustahil. Batas gelap Immortal Gu, jika aku bisa mendapatkannya. Tatapan Fang Yuan bersinar, dia merasa agak kasihan di dalam, sayangnya, dalam situasi saat ini, bahkan jika saya dapat menangkap peri Jiang Yu hidup-hidup, saya tidak akan mendapatkan batas gelap Gu abadi. Sangat sulit untuk mengambil Immortal Gu, harapan biasanya sangat tipis. Lagi pula, hanya perlu berpikir untuk membuat Gu abadi meledak sendiri. Saat Fang Yuan memikirkan hal ini, peri Jiang Yu benar-benar berbelok ke sana, memutar di sekitar wilayah Fang Yuan, menuju ke arah lain dan meninggalkan tempat ini. Begitu dia keluar dari wilayah Fang Yuan, peri Jiang Yu menghilang dari cermin. Beberapa saat kemudian, Gu Immortal kedua memasuki wilayah Fang Yuan. Cermin dengan jelas menunjukkan citranya. Itu adalah Qin Bai Sheng. Tatapan Fang Yuan serius, dia menyaksikan Qin Bai Sheng semakin dekat dan dekat. Tidak diragukan lagi, dari semua ahli Gu Immortal di sini, yang paling ingin tidak dihadapi Fang Yuan adalah Qin Bai Sheng. Fang Yuan belum mengetahui bahwa setelah Qin Bai Sheng melawan Feng Jiuge, dia telah memulihkan kekuatan aslinya. Tetapi hanya dengan penampilan Qin Bai Sheng sebelumnya, dia sudah berada di level Silei benua tengah. Lawan jenis ini terlalu kuat. Jika dia benar-benar menemukan bangunan awan ini, Fang Yuan segera memutuskan bahwa dia hanya akan mencocokkan beberapa pukulan dengannya sebelum mundur. Meskipun dia memperkuat semangat Tanah Langya, dukungan ini hanya situasional. Fang Yuan tidak pernah berpikir untuk mengorbankan hidupnya untuk roh Tanah Langya. Selain itu, roh Tanah Langya juga memiliki kartu trufnya, belum waktunya bagi Fang Yuan untuk mengambil risiko. Qin Bai Sheng semakin dekat dan dekat ke gedung awan, dia memiliki gerakan pembunuh abadi investigasi, dia berjalan lurus ke depan. Fang Yuan mengendalikan bangunan awan ini, dia berada tepat di samping jalur kemajuan Qin Bai Sheng, mereka berjarak sekitar 300 langkah satu sama lain secara linier. Jangkauan gerakan pembunuh abadi investigasi jelas lebih dari 300 langkah, tetapi terhalang oleh formasi kebingungan awan 12 gelombang. Begitu Qin Bai Sheng sampai ke jarak tertentu, bangunan awan akan muncul dalam jangkauan penyelidikannya. Dengan begitu, Qin Bai Sheng akan menyerang langsung ke gedung awan. Pertempuran defensif pertama Fang Yuan akan berakhir sebagai kegagalan. Tapi jenis kegagalan ini tidak menakutkan, Fang Yuan tidak memiliki beban psikologis jika dia gagal. Bagi Fang Yuan, tidak peduli berapa banyak kerugian yang dia alami, semangat juangnya tidak akan berkurang, itu tidak akan mengubah rencananya dan pikirannya tidak akan terganggu. Tapi segera, perubahan terjadi. Ekspresi Qin Bai Sheng tiba-tiba berubah, dia berbalik ke arah timur laut dan terbang dengan cepat. Tidak hanya teknik jalur informasi mereka tingkat abadi, itu sangat berguna melawan formasi Gu, mereka benar-benar dapat mengirimkan informasi di dalam formasi Gu. Hampir pada saat yang sama, Fang Yuan mendengar suara terkejut roh Tanah Langya. Fang Yuan mengangguk ringan, menjawab, karena mereka menyerang kami, mereka pasti datang dengan siap. Tapi dari kata-katamu, bukankah mereka mengekspos teknik ini terakhir kali? Roh darat terdiam sejenak sebelum menjawab, tidak. Sebelumnya, bangunan awan dipertahankan oleh binatang buas yang sunyi, mereka bertarung sendirian dan membunuh binatang buas yang sunyi untuk menghancurkan bangunan awan. Tapi kali ini, Mo Tansang dan binatang buas yang sunyi mempertahankan bangunan awan bersama-sama, mereka pasti telah mengubah taktik mereka setelah melihat bahwa ada Gu Immortal yang bertahan, dan pergi untuk saling memperkuat. Ekspresi Fang Yuan berubah muram, tidak bagus, Mo Tansang adalah pemimpin kota Ingman, sudah cukup murah hati baginya untuk datang dan memperkuat kita, tetapi dia harus menyembunyikan penampilannya dalam pertempuran. Setelah hubungannya dengan Anda terungkap, kota Ingman Northern Plains akan menghadapi krisis besar.
Jika Mo Tansang bertarung di bawah pengekangan seperti itu, melawan musuh kuat yang memiliki keunggulan dalam jumlah, dia tidak akan dapat melindungi bangunan awan. Roh tanah segera menjawab, formasi kebingungan awan 12 gelombang ini menggunakan tanda dao tanah yang diberkati Lang Ya sendiri untuk mengalihkan musuh dan membelahnya, memaksa mereka untuk bertarung secara individual. Secara teori, itu dapat mengisolasi gerakan pembunuh abadi jalur informasi peringkat 7 dan peringkat 6, mencegah musuh berkomunikasi. Bahkan jika mereka memiliki lubang tanah Gu yang disiapkan, itu tidak berguna. Tapi orang-orang ini dapat berkomunikasi satu sama lain sekarang, kemungkinan terkait dengan beberapa gelombang sebelumnya. Mendesah. Saya seharusnya tidak serakah atas keuntungan menjual budak Gu Immortal, saya seharusnya membunuh mereka. Di antara orang-orang ini, harus ada seseorang yang memiliki teknik jalan kebijaksanaan yang cukup mengesankan. Aku telah membersihkan semua ingatan budak Gu Immortal dari jiwa mereka. Roh tanah Lang Ya menganalisisnya secara menyeluruh, dia merasa sangat menyesal. Fang Yuan setuju dengan analisis roh tanah Lang Ya. Gu Immortals bertarung dengan kecerdasan mereka, mereka semua adalah karakter yang brilian. Qin Baiseng hanya melakukan satu tindakan membantu sekutunya, dan dia mengungkapkan begitu banyak detail. Demikian pula, karena beberapa gelombang terakhir terkait dengan kecerdasannya, tanah yang diberkati Lang Ya juga membocorkan banyak rahasia juga. Bisakah saya melihat adegan pertempuran di sana? Fang Yuan meminta. Di cermin, adegan pertempuran ditampilkan. Mo Tansang sedang mengendarai binatang buas yang sunyi, bertarung dengan Gu Immortal Hei Cheng. Mo Tansang adalah Gu Immortal peringkat 6, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia terutama mengolah jalur Qi, tetapi sekarang dia menggunakan metode lain untuk bertarung. Hei Cheng memiliki luka tersembunyi, tetapi dia masih peringkat 7, dia tidak menggunakan panah gelap Immortal Gu, tetapi dia masih memiliki kendali atas pertempuran. Yang terpenting, alasannya adalah Mo Tansang takut mengekspos identitasnya, dia memiliki kota manusia tinta untuk dipertahankan, dia tidak bisa membiarkannya menghadapi bahaya. Dengan demikian, dia hanya menunggangi binatang buas yang sunyi, membiarkannya bertarung terutama, sementara dia menggunakan teknik penyembuhan dan pertahanan. Binatang buas yang sunyi itu tak tertandingi dalam keberanian, tetapi tidak memiliki kebijaksanaan untuk memeriksa situasi pertempuran. Tetapi dengan bantuan penuh perhatian Mo Tansang, meskipun binatang sunyi itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, ia masih penuh energi, ia bisa bertahan untuk waktu yang lama. Tapi Fang Yuan tahu bahwa Qin Baiseng akan segera datang, binatang buas yang sunyi itu pasti akan mati pada saat itu. Sementara Fang Yuan prihatin dengan situasi Mo Tansang, sosok ketiga datang dekat dengan Fang Yuan. Sue Songzi, dia tidak menerima perintah untuk pergi ke medan perang itu. Fang Yuan bingung, dia memiliki beberapa tebakan secara internal. Sesaat kemudian, Sue Songzi menemukan bangunan awan Fang Yuan. Gerakannya berhenti sejenak sebelum menembak ke arah bangunan awan dengan kecepatan kilat. Fang Yuan juga berdiri, dia memiliki ekspresi tegas. Pertempuran meletus sekaligus. Di antara 7 Gu Immortal yang menyerang tanah yang diberkati Lang Ya, yang paling ingin dihadapi Fang Yuan adalah Sue Songzi. Karena Sue Songzi adalah orang dengan tingkat kultivasi terendah di antara mereka, kekuatan tempurnya juga kemungkinan besar akan menjadi yang terendah. Pada saat yang sama, Fang Yuan telah melawan Sue Songzi sebelumnya, selama pertempuran mereka sebelumnya, Sue Songzi dipukuli kembali oleh pasukan hantu jalur kekuatan, dia pergi dalam keadaan menyedihkan. Dengan kata lain, Sue Songzi pernah kalah dari Fang Yuan. Dengan pengalaman Fang Yuan, dia tahu tentang yayasan Sue Songzi. Tapi saya tidak bisa ceroboh dalam pertempuran ini. Ekspresi Fang Yuan serius, menatap Sue Songzi di cermin, semakin dekat ke gedung awan tempat dia berada, dia tidak memiliki penghinaan atau arogansi di dalamnya. Seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya bahkan saat berburu kelinci, Fang Yuan memiliki sifat waspada. Selain itu, dalam pertempuran ini, Fang Yuan memiliki banyak kekhawatiran. Kekhawatiran pertamanya adalah bahwa ini bukan pertempuran solo, ini adalah pertarungan besar antara penjajah dan tanah yang diberkati Lang Ya. Jika Fang Yuan dan Sue Songzi bertarung, apakah pihak lain akan mengirim bala bantuan? Itu sangat mungkin terjadi. Kekhawatiran keduanya adalah peningkatan kekuatan pertempuran Sue Songzi.
Di tanah yang diberkati Langya, para penjajah tidak dapat menggunakan gu fana manapun. Fakta bahwa Sue Songzi bisa sampai sejauh ini berarti dia memiliki setidaknya satu gu abadi. Rahasia ini mudah terungkap. Karena kecepatan Sue Songzi dalam mencapai Fang Yuan sangat cepat, dia menggunakan gerakan pembunuh abadi sejati. Sepertinya dalam pertempuran ini, saya harus merencanakan dan menyelinap menyerangnya, memastikan keuntungan saya. Bahkan jika seseorang memperkuatnya nanti, tekanan saya akan jauh lebih rendah. Pikiran jahat bergerak cepat di benak Fang Yuan. Ketika berkomplot melawan orang lain, pikiran jahat paling efektif. Fang Yuan sangat berpengalaman dengan ini. Sue Songzi berkembang pesat. Pemandangan di depannya stagnan, yang dia lihat hanyalah kabut putih yang memenuhi seluruh penglihatannya. Saat dia terbang dengan cepat, angin dingin bertiup padanya, tetapi dia merasa sangat bersemangat. Ini adalah perbedaan antara gu abadi dan gu fana, itu benar-benar spektakuler. Sue Songzi mengalami kegembiraan terbang menggunakan gerakan pembunuh abadi, sebagian dari pikirannya berkonsentrasi pada bukaan abadinya sendiri. Di bukaan abadinya, ada jalur es Immortal Gu, itu cukup masif. Itu seukuran kuda rata-rata, seluruh gu abadi tampak seperti hati, itu adalah patung es yang terlihat sangat jelas, energi es memancar darinya. Ini adalah hati es Immortal Gu. Hati es Immortal Gu bukanlah milik Sue Songzi, itu dipinjamkan kepadanya oleh Qin Baiseng dari Sekte Bayangan, untuk meningkatkan kekuatannya saat menyerang tanah yang diberkati Langya. Qin Baiseng tidak hanya memberi Sue Songzi peringkat 6 Immortal Gu ini, dia bahkan memberinya beberapa gerakan pembunuh abadi yang menggunakan hati es Immortal Gu sebagai inti, mencakup serangan, pertahanan, gerakan, penyembuhan, dan lainnya. Sue Songzi awalnya adalah jalur salju Gu Immortal, tetapi jalur salju dan jalur es adalah kembar, mereka hampir tidak dapat dibedakan dan terkait erat. Jalur es Immortal Gu dan gerakan pembunuhnya ini sangat cocok untuk Sue Songzi. Hati es Immortal Gu memancarkan energi es yang dingin tulang, tetapi hati Sue Songzi terbakar karena gairah. Qin Baiseng telah berjanji kepada Sue Songzi sebelum pindah untuk misi ini, jika mereka mencapai tujuan mereka kali ini, dia akan memberikan jalur es Immortal Gu itu kepada Sue Songzi sebagai hadiahnya. Dengan demikian, Sue Songzi penuh motivasi, sejak mereka memasuki tanah yang diberkati, dia bekerja dengan sangat antusias. Lagi pula, saat itu dia sedang mencari ayam kayu Immortal Gu, dia tidak bertugas untuk mensubsidi suku Ma dalam perjuangan untuk istana kekaisaran. Saat ini ada peluang yang bagus, dan hati es Immortal Gu jauh lebih cocok dengannya daripada ayam kayu Immortal Gu, dia pasti tergerak. Bangunan awan. Sosok Sue Songzi berhenti, dia berteriak kaget. Dalam kabut putih tak berujung di depannya, sebuah gedung tinggi muncul. Sue Songzi segera menjadi sangat gembira, berpikir bahwa keberuntunganku sangat bagus, aku benar-benar menemukan bangunan awan. Misi yang diberikan Qin Baiseng kepadanya adalah menemukan inti formasi dari 12 bangunan awan di dalam formasi kebingungan awan 12 gelombang dan menghancurkannya. Jika saya bisa menghancurkan bangunan awan sendirian, itu akan menjadi manfaat yang sangat besar. Menurut kesepakatan kami sebelumnya untuk hadiah, saya akan mendapatkan jumlah yang cukup besar. Tapi setiap bangunan awan dipertahankan oleh binatang buas yang sunyi, saya harus berhati-hati. Segera setelah itu, Sue Songzi menjadi tenang. Seolah-olah telah mendengar pikirannya, seekor binatang buas yang sunyi turun dari bangunan awan, melompat ke arahnya. Binatang sunyi ini sangat besar seperti gajah. Warnanya kuning coklat, dan bulu tebal menutupi lebih dari separuh tubuhnya. Itu adalah binatang sunyi singa giok kuning yang diambil Fang Yuan di surga Gua Starry Sky, dan telah diberikan kepada roh tanah Langya. Singa giok kuning tidak mengeluarkan suara, ia bergerak seperti kilat saat menyerang ke arah Sue Songzi. Tepat pada waktunya, Sue Songzi menunjukkan ekspresi bersemangat dengan banyak niat bertarung, tetapi tubuhnya mundur ke belakang, dia sangat waspada. Serangan singa giok kuning tidak mengenai, sebaliknya, Sue Songzi meningkatkan jarak di antara mereka. Yang terakhir melambaikan lengan bajunya dan badai salju besar meledak. Badai salju melolong saat gumpalan salju sebesar telur terbang menuju singa giok kuning. Ini bukan gerakan pembunuh fana, itu adalah gerakan pembunuh abadi, salju kental dingin.
Hanya gerakan pembunuh abadi yang dapat digunakan dalam situasi ini, gerakan pembunuh fana bahkan tidak dapat digunakan di tempat ini. Singa giok kuning tidak bisa membuka matanya, energi es dingin menyebar, membentuk lapisan embun beku yang tebal di tubuhnya. Tubuh singa giok kuning itu mengguncang dirinya sendiri, sebagian besar embun beku diangkat, terus berlari menuju Sue Songzi. Tatapan Sue Songzi terfokus pada bulu singa giok kuning, dia mendengus jijik. Gerakan pembunuh abadinya memiliki kekuatan menyerang yang tidak mencukupi, tetapi energi es akan menyerang tubuh dan memengaruhi kecepatan dan gerakan musuh. Singa giok kuning tidak memiliki ukuran yang besar di antara binatang buas yang sunyi, tetapi memiliki kekuatan dan kelincahan yang besar. Sue Songzi menggunakan gerakan ini untuk melemahkan keunggulan kecepatan singa giok kuning. Tapi singa giok kuning adalah binatang buas yang sunyi, dan bulunya sangat tebal. Jika itu adalah binatang sunyi lainnya, daging dan darahnya mungkin telah dibekukan oleh energi es. Tapi singa giok kuning memiliki ciri-ciri spesiesnya, ia menolak gerakan ini dan hanya bulunya yang membeku. Sue Songzi tidak mahir dalam pertempuran jarak dekat, dia suka bertarung dari jarak jauh. Setelah melihat singa giok kuning mendekat, dia mundur lagi. Gerakan pembunuh abadi, jejak es. Dia menghadapi singa giok kuning saat dia terbang mundur dan mundur. Di sepanjang jalan yang dia mundurkan, embun beku berkumpul saat tanah menjadi jalan es. Serangan frontal singa giok kuning sangat melambat ketika melangkah ke jalur es ini. Sue Songzi mundur dengan cepat, setelah memastikan ada jarak yang sangat jauh di antara mereka, dia tertawa, binatang buas, ambil bila es tembusku. Dia mengangkat tangannya dan menebas singa giok kuning, yang jauh. Retak. Bila es besar terbentuk di udara seketika, bila es terbang turun dari atas, cepat dan tajam, mengenai punggung singa giok kuning dengan keras. Singa giok kuning menggeram kesakitan, darah berceceran, tetapi dengan cepat membeku dan menjadi padat. Bila es yang menembus hancur seperti kaca, tetapi energi es di dalamnya langsung menyebar ke tubuh singa giok kuning. Kekuatan ofensifnya datang dalam berbagai bentuk, membuat lawan kewalahan, sulit untuk dipertahankan. Ini adalah langkah yang kejam dan kejam. Singa giok kuning menggeram ke langit, gelombang suara menyebabkan riak di awan. Keempat cakarnya bersinar dengan api, kecepatannya meningkat dan bisa menghindar dengan fleksibilitas yang lebih besar. Singa giok kuning memiliki sejumlah besar cacing gufana di tubuhnya, ini sengaja dihasilkan oleh roh tanah Langya. Karena mereka berada di sisi mempertahankan tanah yang diberkati, singa giok kuning bisa menggunakan semua cacing gufananya. Tapi energi es ada di dalam tubuhnya, kecepatan singa giok kuning turun drastis. Sue Songzi memiliki keuntungan, dia terus menggunakan gerakan pembunuh abadi untuk menyerang singa giok kuning. Situasinya semakin buruk untuk singa giok kuning, luka menumpuk di tubuhnya, semakin lambat. Ketika batuk darah, yang keluar bukanlah darah hangat, tetapi darah beku dingin. Hahaha, bagus, ini terasa enak. Sue Songzi tertawa terbahak-bahak dengan riang. Dia telah menggunakan semua gerakan pembunuh abadi yang diberikan Qin Bai Sheng kepadanya, dia bisa merasakan kekuatan memiliki gerakan pembunuh abadi. Di masa lalu, binatang buas yang sunyi sangat mengganggunya, tetapi setelah dibombardir oleh gerakan pembunuh abadinya, yang ini hanya bisa berlarian dan menggeram dengan menyedihkan. Selanjutnya adalah langkah terakhir, kunci hati es, aku harus menguji kekuatannya juga. Sue Songzi berhenti berlari, dia maju dan menyerang ke arah singa giok kuning. Dia sangat cepat, seperti elang yang mencoba menangkap makanan di langit. Sebelum singa giok kuning bereaksi, cacing gunya telah merasakan aura besar Sue Songzi dan telah mengaktifkan baju besi yang terbuat dari cahaya di tubuh singa giok kuning. Huff. Permainan anak-anak. Mata Sue Songzi bersinar dengan kekejaman, dia melambaikan tangannya saat dia menggunakan gerakan pembunuh abadi, menembus bila es, lagi. Bam! Bila es mengenai punggung singa giok kuning, pecah berkeping-keping. Armor cahaya yang dibuat oleh manusia Gu bahkan tidak bertahan sesaat sebelum dihancurkan oleh bila es dengan mudah. Luka dalam yang mengungkapkan tulang itu dibuat di punggung singa giok kuning. Singa giok kuning berteriak kesakitan, tidak bisa bertahan lagi, tergeletak di tanah. Sue Songzi menginjak punggung singa giok kuning, dia tiba-tiba berbaring dan meletakkan kedua tangannya di tubuh singa giok kuning itu. Retak-retak, suara lembut es terbentuk bisa terdengar. Pertama,
Itu adalah lapisan tipis es yang tumbuh di punggung singa giok kuning, dengan Sue Songzi di tengahnya, es dengan cepat memanjang ke atas tubuh singa giok kuning. Segera, lapisan tipis es ini menebal dengan kecepatan tinggi. Tidak hanya itu, di tubuh singa giok kuning, energi es yang sama kuatnya mengumpulkan dan membekukan darah, daging, tulang, dan bahkan ususnya. Ekspresi Sue Songzi pucat, dia berpikir dalam hati, kunci hati es ini sangat kuat, dapat membekukan bahkan binatang buas yang sunyi dengan paksa. Tapi gerakan pembunuh abadi ini menghabiskan terlalu banyak esensi abadi. Setelah Sue Songzi memperhatikan ini, dia ingin berhenti. Tapi segera, keserakahan tumbuh di dalam dirinya, mengapa saya tidak menangkap singa giok kuning ini hidup-hidup, saya bisa membekukannya terlebih dahulu, dan mencairkannya nanti ketika saya menjualnya kepada seseorang. Binatang sunyi yang hidup sangat berharga, bahkan di surga kuning harta karun. Hehehe. Saat dia memimpikannya masa depan yang indah ini, ada ledakan dari singa giok kuning di bawahnya. Dengan ledakan keras, tangan raksasa jalur kekuatan meraih Sue Songzi, yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Sue Songzi bingung, apa ini? Armor es. Armor es tebal muncul. Di tubuhnya, tangan raksasa jalur kekuatan meraih baju besi es, saat retakan muncul di baju besi. Bibir Sue Songzi melengkung, dia menunjukkan senyum kejam, dengan ini, saya dapat menguji kemampuan lain dari gerakan pembunuh pertahanan saya. Armor es, ledakan. Dengan ledakan keras, pelindung es meledak, dan sejumlah besar energi es memenuhi sekelilingnya. Tangan raksasa jalur kekuatan Fang Yuan didorong mundur oleh kekuatan besar. Sue Songzi menggunakan kesempatan itu dan terbang keluar, tetapi pada saat berikutnya, senyum sinisnya membeku. Di atas kepalanya, tangan raksasa jalur kekuatan disiapkan dan siap untuk menyerang. Sue Songzi terbang ke langit, baju besi esnya baru saja pecah, dia tidak bisa segera mengaktifkannya lagi. Tangan raksasa jalur kekuatan ini menamparnya seperti memukul lalat, saat mendarat di atasnya, Sue Songzi dipukuli menjadi gumpalan pasta daging. Kamu membunuh musuh Gu Immortal. Bagus, bagus, bagus. Fang Yuan baru saja keluar dari tubuh singa giok kuning, ketika suara roh tanah Langya terdengar. Pikiran pertama Fang Yuan adalah, tampaknya tanah yang diberkati Langya ini memiliki banyak tanda dao jalur suara. Roh tanah Langya dapat mengirimkan suaranya dengan sangat mudah, roh tanah Hu Immortal dan roh tanah bentuk bintang tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ada sejumlah besar tanda dao jalur suara di tanah yang diberkati Langya. Roh tanah sangat terkejut bahwa Fang Yuan bisa membunuh Sue Songzi, dia berkata, bagus 3 kali. Ini adalah pertama kalinya pihak lain kehilangan anggota sejak awal serangan ini. Fang Yuan, untuk berpikir bahwa kamu memiliki kekuatan pertempuran seperti itu meskipun kamu sudah sangat pandai menyimpulkan resep Immortal Gu. Pada saat ini, roh tanah Langya memuji saat dia menghela nafas. Hehehe. Fang Yuan juga tertawa, ketika dia tertawa, pasta daging Sue Songzi baru saja mendarat di lantai. Fang Yuan puas dengan hasil pertempuran ini. Singa giok kuning di bawahnya hampir mati, itu digunakan sebagai pion oleh Fang Yuan untuk berurusan dengan Sue Songzi, itu bekerja dengan sangat baik. Dalam pertempuran ini, Fang Yuan hanya menggunakan wajah yang samar-samar akrab dan tangan raksasa jalur kekuatan, dia menggunakan sangat sedikit sumber daya untuk membunuh Sue Songzi, sambil mendapatkan efek yang sangat besar. Pada titik ini, Fang Yuan sangat tahu bahwa semua jenis perkelahian hanyalah perpanjangan dari konflik ekonomi. Dengan kata lain, perang, pertempuran, itu seperti bisnis, apapun yang Anda masukkan dan dapatkan semuanya akan berada dalam aspek keuangan. Mengapa Fang Yuan cukup puas? Karena dia memasukkan sumber daya minimal ke dalam pertempuran ini, tetapi telah menciptakan dampak besar. Dalam terminologi bisnis, dia memasukkan sejumlah kecil modal dan mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar sebagai imbalannya. Sue Songzi memiliki Immortal Gu bersamanya dan satu set lengkap gerakan pembunuh abadi, jika Fang Yuan melawannya secara langsung, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya bahkan setelah selusin putaran gerakan. Meskipun Sue Songzi hanya bisa menggunakan gerakan pembunuh abadi di sini, meskipun Fang Yuan bisa menggunakan Gu Fana, melawan kekuatan gerakan pembunuh abadi, dia harus menggunakan gerakan pembunuh abadi untuk melawannya, bukan? Dengan demikian, pengeluaran esensi abadi anggur hijaunya akan sangat besar.
Menghabiskan sejumlah besar esensi abadi ketika Sue Songzi bahkan mungkin tidak kalah, terlebih lagi, jika dia berhasil memanggil lebih banyak Gu Immortal untuk membantunya, Fang Yuan harus mundur. Pertempuran antara Gu Immortals bukanlah duel yang kaku di mana setiap orang bertukar satu gerakan pada satu waktu, mereka dipenuhi dengan skema dan plot. Fang Yuan telah menyimpulkan bahwa Sue Songzi memiliki kekuatan pertempuran yang rendah, dan sebagai anggota tanah yang diberkati gunung bersalju, dia adalah orang luar di antara Gu Immortals yang menyerang. Dia juga menyimpulkan bahwa Sue Songzi memiliki Immortal Gu. Yang terpenting, Fang Yuan tahu apa yang telah dilakukan Sue Songzi di kontes Istana Kekaisaran sebelumnya. Su Songzi memiliki keinginan besar untuk Immortal Gu, Fang Yuan tahu itu. Dengan demikian, dia dengan mudah menyimpulkan alasan mengapa Sue Songzi memiliki Gu abadi, serta keadaan pikirannya saat ini. Seperti kata pepatah, kenali diri Anda dan musuh Anda, dan Anda tidak akan pernah dikalahkan. Sue Songzi tidak tahu apa-apa tentang Fang Yuan, dan dia juga orang luar, sepertinya dia tidak menerima peringatan Qin Bai Sheng. Jika Qin Bai Sheng memberitahu Sue Songzi bahwa bangunan awan memiliki Gu Immortals yang membela mereka, Sue Songzi tidak akan begitu ceroboh. Yang lebih fatal adalah bahwa sebelumnya, para penjajah telah menyerang dengan kejam, menghancurkan banyak inti formasi bangunan awan, sambil membunuh banyak binatang buas yang sunyi. Setelah setiap pertempuran, Qin Bai Sheng akan mengirimkan informasi dan memberitahu semua orang. Tindakan Qin Bai Sheng bisa dimengerti. Karena ketika Gu Immortals dipisahkan dan mencari inti formasi tanpa tujuan, mereka mungkin merasa sangat tidak yakin karena tidak mendeteksi apapun dan mengalami penurunan moral. Ketika Sue Songzi mendengar pemberitahuan itu, dia merasa bahwa pihaknya mengalami kemenangan telak, semangatnya tinggi. Kekalahannya dari Fang Yuan juga karena alasan yang sama bahwa pasukan arogan pasti akan kalah. Sebaliknya, Fang Yuan licik dan licik, dia memiliki keuntungan besar sebagai pihak tersembunyi. Tentu saja, tebakannya bisa salah, lagi pula, itu semua adalah perkiraan. Namun nyatanya, dia memiliki pemahaman lengkap tentang kondisi mental Sue Songzi. Dia bahkan bersembunyi di dalam tubuh singa giok kuning dengan licik. Sue Songzi memiliki gerakan pembunuh abadi investigasi, dia telah memindai tubuh singa giok kuning setidaknya 3 kali. Tapi dia takut singa giok kuning mungkin memiliki Gu abadi liar di atasnya, jika menyerang saat dia terganggu, dia akan mendapat masalah. Karena Sue Songzi tidak menemukan Gu abadi, dia menjadi lebih ceroboh. Wajah Fang Yuan yang samar-samar akrab sangat penting selama proses ini. Jika dia tidak menggunakan gerakan pembunuh ini untuk menyembunyikan dirinya, bahkan jika dia bersembunyi di dalam tubuh singa giok kuning, Sue Songzi akan menemukannya. Karena semua alasan ini, hasil yang mengejutkan itu terjadi. Gu Immortal semuanya adalah naga di antara manusia, jika Sue Songzi tidak ceroboh, dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar bisa melawan Fang Yuan secara langsung, bahkan jika dia sedikit lebih lemah, dia pasti bisa menyeret pertempuran untuk beberapa waktu. Tapi sayang sekali lawannya adalah Fang Yuan. Fang Yuan memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, dengan kata-kata yang bagus, mereka bisa disebut kebijaksanaan, tetapi terus terang, mereka membiarkannya untuk merencanakan dengan licik, dia bisa menggunakan sebagian kekuatannya dan melepaskannya dengan efek berkali-kali. Roh Tanah Langya, aku membunuh Sue Songzi, bagaimana kamu akan memberiku hadiah? Bukaan abadi Sue Songzi dihancurkan, semua yang ada di dalamnya juga dihancurkan, tetapi tanda daunnya semuanya telah pergi ke tanah yang diberkati ini. Fang Yuan tersenyum saat dia bertanya. Hahaha, jangan khawatir, kamu akan dihargai besar setelah pertempuran, saya harap Anda dapat mempertahankan bangunan awan ini dengan baik. Mo Tan Sang sudah terluka parah, dia nyaris tidak lolos, bangunan awannya hancur. Kamu memiliki jiwa Sue Songzi, kita perlu mencarinya dan mencari tahu detail orang-orang ini. Roh Tanah menjawab. Tatapan Fang Yuan menjadi sedikit lebih tegas. Ini bukan pertama kalinya dia menangkap jiwa Gu Immortal, saat itu di Tanah Berkah Bai Yun Sheng tidak menyadarinya, tetapi di sini di tanah yang diberkati Langya, semuanya terpapar roh Tanah Langya. Adapun Mo Tan Sang kehilangan gedungnya, itu sangat normal, ini tidak berbeda dengan harapan Fang Yuan. Sue Songzi meninggal. Qin Bai Sheng berdiri di atas puing-puing gedung awan, tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan dia berbicara.
Apa? Dia memiliki Gu abadi yang Anda pinjamkan padanya, serta satu set lengkap gerakan pembunuh abadi, bagaimana dia bisa mati tiba-tiba? Hei Cheng, yang berada di sampingnya, merasakan keterkejutan yang luar biasa. Setelah Sue Songzi meninggal, tekanan Hei Cheng diperkuat. Di antara orang-orang di Sekte Bayangan, meskipun Hei Cheng berada di peringkat 7, kekuatan pertempurannya cukup lemah. Dia adalah sekutu alami Sue Songzi. Kekhawatiran konstan Hei Cheng bukanlah tanah yang diberkati, tetapi sekutu misterius di sekitarnya. Dia jatuh ke dalam perangkap mereka. Qin Baiseng memikirkannya selama beberapa saat, matanya bersinar cemerlang. Dalam pertarungan frontal, kecuali Gu Immortal peringkat 8 menyerang, Sue Songzi akan bertahan selama beberapa waktu. Di tanah yang diberkati Langya, pasti tidak ada Gu Immortal peringkat 8. Jadi, kemungkinan yang paling mungkin adalah Sue Songzi menemukan bangunan awan atau sesuatu yang penting, untuk mendapatkan hadiah yang dijanjikan kepadanya. Dia tidak memberi tahu orang lain, dan karena dia mendapatkan Gu abadi baru, dia ingin menguji mereka. Mentalitas ini digunakan oleh musuh dan mereka menanam jebakan. Pada kesempatan yang tepat, mereka membunuh Sue Songzi. Hei Cheng menghirup udara dingin. Kalau begitu lawannya tidak sederhana, mereka benar-benar merencanakan kematian Sue Songzi. Meskipun dia mengatakan itu, Hei Cheng bahkan lebih waspada terhadap Qin Baiseng. Qin Baiseng ini memiliki otak dan kekuatan. Dia tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dia bisa membuat deduksi seperti itu dalam waktu sesingkat itu hanya dengan informasi sebanyak ini. Dalam hal plot dan rencana, mereka berada di atas kekuatan bertarungnya. Mungkin karena saya terlalu enggan menyia-nyiakan metode komunikasi kami yang terbatas. Pelajaran yang harus dipetik. Qin Baiseng menghela nafas dengan menakutkan, tetapi dia segera tersenyum. Tapi kami telah membongkar 8 bangunan awan. Saya telah memahami inti formasi bangunan awan ini, dan membuat gerakan pembunuh fana yang memungkinkan kami menemukan bangunan awan yang tersisa. Tapi di sini, untuk menggunakan gerakan pembunuh fana ini, kita perlu menggunakan gerakan pembunuh abadi untuk melindunginya. Dia membuat gerakan pembunuh fana seperti ini. Tingkat pencapaian apa yang dia miliki? Hati Hei Cheng melonjak. Qin Baiseng mulai mentransmisikan ke yang lain. Dia memanggil Gu Immortal berjubah hitam misterius ke sisinya, untuk melindunginya saat dia menggunakan gerakan pembunuh fana dan abadi. Ini menunjukkan bahwa Qin Baiseng sama sekali tidak mempercayai Hei Cheng. Dia bahkan memerintahkan Hui Fengzi dan He Langzi untuk bergegas ke tempat Sue Songzi meninggal. Qin Baiseng meminjamkan Sue Songzi Immortal Gu, tetapi dia juga mengambil kesempatan untuk menggunakan teknik level abadinya pada Sue Songzi, memungkinkan dia untuk melacaknya. Masalah ini tidak disembunyikan dari Sue Songzi. Ketika Qin Baiseng meminjamkan Immortal Gu kepadanya, dia berkata, jika saya tidak menggunakan metode pelacakan pada Anda, jika Anda melarikan diri setelah meminjam Immortal Gu saya, apa yang akan saya lakukan? Berdasarkan janji memberinya Gu abadi setelah pertempuran, Sue Songzi mengalah. Jadi, saat itu, Sue Songzi tersenyum dan tersanjung, dengan rela mengizinkan Qin Baiseng menggunakan metode pelacakan padanya. Dengan arah yang tepat, He Langzi dan Hui Fengzi dengan cepat sampai ke tempat kematian Sue Songzi. Melihat gumpalan pasta daging di tanah, He Langzi mendengus jijik, sungguh bodoh yang tidak berguna. Hui Fengzi terbang ke bawah dan mengintai tempat itu. Setelah tidak melihat jebakan, dia dengan hati-hati mengamati mayat Sue Songzi yang dilembek. Segera, tatapannya menetap, dia menemukan sebuah penemuan. Ini merepotkan, pihak lain memiliki gerakan pembunuh jalur kekuatan. Sue Songzi meninggal karena gerakan ini adalah gerakan kuat yang memiliki kekuatan besar. Analisis Hui Fengzi benar. Gerakan pembunuh abadi Fang Yuan, diri yang tak terhitung jumlahnya, tidak lagi seperti sebelumnya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan membersihkan jiwa Gu abadi, dia memiliki kekuatan diri Gu Abai, menarik Gu abadi gunung, dan menarik air Gu abadi, inti jalur 3 kekuatan Gu ini. Tidak biasa bagi 3 kekuatan jalur Immortal Gu untuk menyatu dengan sempurna menjadi satu gerakan pembunuh abadi. He Langzi memiliki beberapa keraguan tentang kata-kata Hui Fengzi. Pada kenyataannya, dia memiliki kewaspadaan yang mendalam terhadap semua Gu Immortal manusia. Dia turun juga, berdiri di samping mayat Sue Songzi, kepalanya berubah menjadi kepala serigala.
Saat pupil serigalanya bersinar menakutkan, mereka bersinar dengan lampu hijau saat dia melihat sekeliling. Pada saat yang sama, dia mengendus, mencoba menemukan beberapa informasi penting. Segera, ekspresi Helang Zi berubah jelek, dia berkata dengan sungguh-sungguh, jalur kekuatan peringkat 7, benar-benar langka, apakah ini dominasi abadi? Tapi dia melanjutkan, tidak peduli apa, mari kita hancurkan bangunan awan ini dulu. Helang Zi seperti binatang buas, dia bertindak sangat langsung. Hui Fengzi mengangguk, dia melihat sekeliling dengan waspada, dia takut pada ahli jalur kekuatan peringkat 7, dia mungkin mengintai. Halo saudara-saudara, kamu datang dengan sangat cepat. Nama saya Xing Xiangzi, saya menjaga bangunan awan ini. Bolehkah aku tahu siapa kalian berdua? Fang Yuan terbang keluar dari gedung awan. Hati-hati, ini adalah jalur bintang peringkat 6 Gu abadi. Hui Fengzi dikirimkan ke Helang Zi. Helang Zi mengangguk dalam diam. Dia mengerti kata-kata Hui Fengzi, pihak lain mungkin memiliki 2 Gu immortal dengan satu bersembunyi di suatu tempat. Sue Song Zi mungkin telah direncanakan untuk mati oleh mereka. Bersambung.